Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, Tergerak. menggerakkan. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Saya Irman Nuryadin dari SMK Negeri 1 Cipanas. Saya Nur Hayati dari SDN Sukamulya. Saya Irfan Filian dari SDN Sinangsari. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coache. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irman. Apa kabar, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Alhamdulillah baik. Gimana Bu Nur, sehat juga? Alhamdulillah, Bapak. Saya juga dalam keadaan sehat ya, Pak ya. Kita langsung aja ya, Pak ya. Dalam proses coaching ini, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bapak. Nah, coaching Bapak nanti dengan coachnya ya Pak ya. Nah, namun sebelum itu, sebelum kita memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Boleh. Terkait rubrik penilaian dalam observasi. Nah, untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuannya adalah saya mengharapkan dalam proses percakapan nanti, Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach. Ya, prinsipnya itu sudah kita ketahui bersama. Yang pertama adalah kemitraan, kemudian proses yang aktif, dan memaksimalkan potensi tentunya ya Pak ya. Kompetensi ini yang sudah dimiliki oleh Bapak ini meliputi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya Pak Irman ya. Tentunya dengan teknik rasa yang sudah kita pelajari ya Pak ya. Dan juga saya berharap nantinya dalam proses percakapan itu ketika melakukan sebuah coaching Bapak jangan lupa untuk menerapkan alur tirta ya Pak ya. Alur tirtanya ya yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak nantinya ya Pak ya. Bisa dipahami Pak penjelasan saya Pak? Iya Bu, ya. Paham. Ya. Nah oke, kalau begitu sebelum dimulai proses coachingnya ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Boleh ya Pak ya? Boleh Bu, siap. Ya. Untuk pertanyaan pertama nih Pak, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nantinya Pak? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 2 Bu ya. Ya. Yaitu dengan mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Oh Mungkin iya. 2 Bu ya. Iya Pak, luar biasa ya. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari 2 kompetensi ini nih Pak, kira-kira kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin dikembangkan oleh Pak Irman dalam proses coaching nanti Pak? Untuk yang kompetensi lebih spesifiknya mungkin saya lebih condong ke mendengarkan aktif ya. Supaya saya bisa memahami pernyataan yang coach sampaikan, kemudian saya dapat menangkap kata kunci sehingga saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu mungkin Bu ya. Oh iya, bagus Pak. Nah, Bapak untuk pertanyaan yang terakhir nih ya Pak ya, perihal indikator ketercapaian kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih Pak terkait indikator yang ingin Bapak tuju atau tujuan Bapak dalam proses percakapan nanti? Untuk indikator keberhasilannya yang saya ingin tuju itu
Yang pertama bahwa ketika nanti saya menerapkan alur secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach ya sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Iya, iya, iya. Baik, semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait prosesnya yang meliputi alur tirta itu, kemudian ide-ide, solusi dari coach nanti bisa tergali ya Pak ya, dengan maksimal gitu. Dan semoga tercapai dalam proses percakapannya nanti. Mungkin hanya itu yang saya ingin tanyakan. Selebihnya nanti Bapak silakan memulai percakapan dengan coachingnya ya Pak ya. Dan saya berharap semoga proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar ya Pak ya, sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Bapak tentukan tadi tentunya ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti kita berjalan lancar prosesnya ya Pak ya. Mudah-mudahan lancar. Iya, siap. Ibu juga ikut mendoakannya. Iya. Saya siap melaksanakannya. Baik, prosesnya kita mulai ya Pak ya. Terima kasih banyak Bu ya. Ya, sama-sama. Bagaimana kabarnya Pak Irfan? Sehat? Alhamdulillah, kabar baik Pak. Kabar Bapak bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Pak. Kelihatannya Bapak capek dan lesu. Biasanya Bapak semangat ketika mau ngajar. Kalau hari ini agak lain ya. Kenapa Pak? Ada masalah kah? Ya Pak, ada sedikit masalah akhir-akhir ini. Motivasi saya mengajar sedang menurun Pak. Saya biasanya mengajar memang selalu semangat bertemu anak-anak. Kira-kira apa yang menjadi penyebab permasalahan Bapak ini ya? Yang saya rasakan beban kerja saya tinggi. Bapak tahu kan sekarang saya menjadi koordinator P5. Terus sebentar lagi melaksanakan panen karya P5. Jadi energi saya banyak tercurahkan ke situ Pak. Belum lagi saya menjadi sekretaris Adiwiyata dan sebentar lagi juga akan melaksanakan penilaian Adiwiyata. Pelaksanaan panen karya sama penilaian Adiwiyata berdekatan Pak. Lalu saya merasa metode mengajar saya gitu-gitu aja. Tapi saya belum bisa memikirkan metode mengajar karena kesibukan saya. Begitu ya Pak. Kondisi ideal apa yang ingin dicapai Pak kira-kira nih? Idealnya sih dengan beban kerja seberat itu semangat mengajar saya tetap terjaga karena takutnya mempengaruhi pembelajaran. Kalau dihitung skala 1 sampai 10, Bapak termasuk kondisi keberapa? Kalau dihitung 1 sampai 10, 6 Pak. Apa kira-kira langkah atau solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut Pak? Mungkin saya bisa membagi beban pekerjaan saya Pak dengan tim dengan memberikan job desk yang sudah saya rancang, lalu semua tim mengadakan rapat untuk menentukan langkah apa yang bisa dikerjakan. Jadi beban kerja saya bisa berkurang. Apa rencana ke depannya setelah percakapan hari ini? Saya mungkin akan berkoordinasi dengan tim untuk pembagian job desk, Pak. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk melaksanakan rencana tersebut? Butuh waktu berapa lama untuk melaksanakannya? Mungkin tidak akan lama, Pak. Ya 1 hari juga bisa. Kira-kira komitmen seperti apa agar rencana Bapak dapat berjalan dengan baik? Komitmen yang saya lakukan membuat agenda yang berkelanjutan. Apakah ada dukungan yang lain yang Bapak perlukan? Tentunya saya butuh dukungan dari pimpinan, lalu saya butuh dukungan dari tim agar acaranya berjalan dengan baik, namun tidak mengurangi semangat saya ketika mengajar. Bagus sekali Pak, Bapak sudah mempunyai solusi atas permasalahan Bapak tersebut. Saya harap Bapak dapat melaksanakan keseluruh rangkaian kegiatan dengan tanpa mengurangi semangat mengajar Bapak. Semoga Bapak tetap sehat dan selalu semangat. Amin. Terima kasih Pak.
Ya, sama-sama. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Siap. Alhamdulillah ya Pak Irman, Ya, Bu. sudah selesai melakukan proses coaching dengan Pak Irfan. Sekarang sesinya untuk saya sebagai pengamat, sesi kali ini adalah sesi pasca coaching, pasca supervisi akademik kita. Nah, untuk itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Alhamdulillah ya Bu, saya sudah melakukan sesuai alur Tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Ya. Nah, kemudian pada saat proses coaching tadi, yang sudah Bapak tadi proses mengobservasi itu, dari hasil catatan saya melihat bahwa proses coaching yang Bapak lakukan sudah sesuai memang ya dengan alur Tirta. Kemudian konsep coachingnya juga ada di dalam proses coaching tadi, Pak. Ya, tadi Bapak juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Irfan sehingga Pak Irfan bisa merespon gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan itu juga menjadi kata kunci. Jadi bisa terespon dengan baik oleh Pak Irfan. Kemudian ini pertanyaan terakhir nih Pak dari saya. Boleh, Bu. Sebelum kita tutup sesi ini, saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Di sini Bu, saya ingin lebih memahami lagi tentang proses untuk melakukan coaching sehingga ke depan saya lebih baik ya untuk coachingnya. Selanjutnya setelah proses coaching ini dan proses coaching selanjutnya dengan lebih memahami lagi alur daripada Tirta tersebut. Iya, sebagai penyempurnaan ya Pak ya, Ya. penyempurnaan kita dalam proses belajar coaching supervisi akademik ini ya Pak ya. Semoga kegiatan kita bisa lebih bermanfaat ya Pak ya, Bu. bisa lebih lagi mengembangkan Bu. pendidikan untuk anak-anak didik kita. Terima kasih banyak Bu ya. Sama-sama Pak Irwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak, sehat, luar biasa, semangat. Ya, alhamdulillah baik Bu Nur ya. Sebelum kita memulai proses coaching di sini, saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu ya dengan coaching nanti. Namun sebelum Ibu mulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi. Untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan kemaksimalan potensi. Dan tentunya Ibu juga memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present, yaitu kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa menerapkan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya ajukan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana, bisa dipahami? Ya, saya insya Allah paham semuanya Pak. Oke, baik Bu. Kalau begitu sebelum dimulai proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh? Boleh tentunya Pak, boleh. Untuk pertanyaan pertama nih, Ibu kira-kira kompetensi coaching mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Ya, terima kasih sebelumnya Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 2 ya Pak ya. Yang pertama itu saya akan
mendengarkan aktif, Hmm. juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa yang sudah saya pelajari. Iya, luar biasa Bu. Jadi mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Iya. Nah, dari kompetensi ini kira-kira bagian kompetensi yang mana nih yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Untuk kompetensi spesifiknya adalah saya akan mendengarkan aktif supaya saya bisa memahami pertanyaan yang coach sampaikan. Kemudian saya dapat menangkap kata kunci sehingga saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, gitu Pak. Nah, Ibu untuk yang pertanyaan yang terakhir nih, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju itu yang pertama bahwa ketika nanti coaching saya menerapkan alur secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach agar beliau dapat menemukan solusi dan permasalahannya sendiri, Pak. Iya, baik. Semoga dari indikator yang Ibu sampaikan tadi terkait prosesnya meliputi Tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali ya dengan sangat maksimal. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Hanya itu Bu yang saya ingin tanyakan, dan selebihnya setelah Ibu bisa memulai percakapan nanti dengan coachingnya, saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Oke, terima kasih Bu. Sudah siap? Siap, Pak. Oke, baik silakan dimulai proses coachingnya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya nih Pak Irman? Dari suaranya, suara Bapak kemarin tuh di telepon, sepertinya Bapak sedang menghadapi masalah ya Pak ya? Alhamdulillah baik Bu, hanya saja saya akhir-akhir ini merasa tidak nyaman berada di kantor gitu ya, bersama dengan rekan-rekan guru yang lainnya. Oh gitu, sepertinya Bapak sedang kecewa, betul begitu Pak? Betul sekali Bu, saya sangat kecewa nih akhir-akhir ini sama rekan-rekan di kantor. Kecewanya seperti apa Pak? Bagaimana Bu ya? Saya ceritanya agak kurang enak. Saya bingung, tapi ini rahasia ya Bu ya. Baik, saya akan jaga nih rahasia Bapak dengan baik. Agenda pertemuan kita pada hari ini sepertinya tidak kalah menarik nih Pak dari agenda-agenda sebelumnya ya Pak ya. Apa nih tujuan dari pertemuan ini? Begini Bu, saya ingin suasana di kantor seperti dulu lagi ya Bu ya. Hangat, penuh kebersamaan. Ini berawal dari pergantian kepala sekolah di sekitaran 3 pekan yang lalu lah. Rekan-rekan saya itu yang biasanya masuk dulu ke ruang guru, dia itu langsung masuk ke dalam kelas. Dia tidak masuk dulu ke ruang guru atau ke kantor ya untuk bertegur sapa dengan yang lainnya. Terus dalam 1 pekan terakhir, kepala sekolah telah melakukan briefing dan rapat sebanyak 2 kali nih Bu, mengenai program kerja sekolah. Senior saya tidak banyak bersuara, dia hanya merespon iya dan baik kepada kepala sekolah itu. Yang biasanya mereka tuh merespon penuh antusias. Saya sebagai junior merasa tidak bisa seperti itu aja gitu Bu, tidak bisa melakukan apa-apa. Mau merespon banyak terhadap kepala sekolah, ada kekhawatiran dalam diri saya. Bahwa saya dominan di sekolah, mungkin seperti itu tanggapannya. Yang membuat saya kecewa, mengapa harus berubah setelah adanya pergantian kepala sekolah. Ini yang membuat saya kecewa Bu. Dan saya rasa ini akan menjadi sesuatu yang membahayakan bagi sekolah kita Bu. Oh gitu, baik Pak. Saya paham ya dengan cerita yang tadi Bapak panjang lebar tersebut.
Bapak, suasana kantor yang Bapak inginkan itu suasana yang hangat, penuh dengan kebersamaan, Ya, Bu. seperti sebelum pergantian kepala sekolahnya ya Pak ya? Ya. Nah, rekan Bapak, baik yang senior dan junior bisa akrab dengan kepala sekolah yang baru ya Pak ya? Ya, Bu. Bekerja sama dengan kepala sekolah baru untuk kemajuan sekolah. Betul. Sehingga Bapak sebagai junior bisa ikut memberikan kontribusi yang sama terhadap kemajuan sekolah. Betul begitu ya Pak ya? Betul sekali Bu, itu yang saya harapkan Bu. Oh iya ya. Nah selain itu ada lagi nggak Pak? Mungkin itu saja Bu, cukup. Iya. Kalau boleh saya tahu nih Pak, bagaimana sikap Bapak di sekolah menghadapi rekan-rekan Bapak, terutama yang senior itu Pak? Apabila saya bertemu, saya bersalaman, tetap tersenyum gitu ya, biasa aja sih sebetulnya. Bertemu mereka dan bertegur sapa sewajarnya seperti pada saat sebelum pergantian kepala sekolah itu. Oh iya. Nah, bagaimana mereka memberikan respon kepada Bapak? Sebetulnya untuk respon alhamdulillah ya Bu ya, mereka merespon saya dengan baik gitu. Nah, kemudian peluang apa nih Pak yang bisa Bapak ambil dari sikap-sikap senior Bapak tersebut? Untuk peluangnya mungkin saya bisa melakukan komunikasi dengan rekan ya, yang terutama yang senior itu ya, untuk mengurangi atau menghilangkan rasa kecewa saya selama ini gitu ya. Terus berkomunikasi gitu ya Bu ya. Iya. Kalau komunikasinya, komunikasi apa yang akan Bapak lakukan terhadap mereka? Untuk komunikasinya saya akan bertanya kepada mereka hal apa yang mengganggu mereka sehingga jarang berkumpul di kantor atau di ruang guru ya Bu ya. Kemudian mengapa tidak merespon dengan antusias kepala sekolah ketika saat briefing itu. Nah, kira-kira nih Pak, apa yang akan menjadi hambatan Bapak dalam berkomunikasi dengan mereka? Untuk hambatan respon negatif sih itu mungkin agak sedikit ini ya Bu ya, yang akan rekan saya berikan dan cara saya menyampaikan maksud dan tujuan saya untuk berkomunikasi tidak dipahami dengan baik oleh mereka gitu. Itu yang saya takutkan. Oh iya. Nah, ada tidak Pak kira-kira cara Bapak yang akan Bapak tempuh agar hambatan kesepakatan tersebut bisa diatasi Pak? Sepertinya saya akan menggunakan penyampaian tujuan, menyampaikan tujuan kita ya menjadi keluarga di sekolah, sehingga diharapkan rekan saya dapat sadar akan pentingnya kebersamaan dan kerjasama gitu ya Bu ya. Nah, kemudian kapan tuh Pak pelaksanaan itu akan Bapak lakukan dan kira-kira ada tidak orang yang bisa membantu Bapak? Mungkin saya akan mencobanya besok kali Bu ya. Saya akan meminta bantuan kepada salah satu teman saya di sekolah ya yang bernama Pak Indra mungkin ya. Sepertinya beliau saya lihat dekat baik dengan senior tersebut maupun junior saya di sekolah itu ya. Oh iya Pak. Terus ada lagi nggak Pak yang akan Bapak sampaikan nih? Untuk kali ini cukup Bu. Oh iya. Baik, apa yang Bapak temukan pada pertemuan kita kali ini nih Pak? Untuk pertemuan kali ini saya akan mencoba berkomunikasi dengan rekan agar suasana di sekolah menjadi hangat dan akrab seperti sebelumnya. Pergantian kepala sekolah dengan meminta bantuan si Pak Indra tersebut gitu ya. Karena beliau dekat baik dengan guru senior maupun dengan guru junior. Komunikasi tersepakati akan dilakukan mungkin besok Bu ya. Oh gitu. Nah, sudah kita berkomunikasi seperti ini, bagaimana perasaan Bapak sekarang nih? Saya sebetulnya udah tidak sabar ingin segera melakukan koordinasi dan komunikasi dengan rekan tersebut ya. Dan mungkin kali ini perasaan saya udah sedikit agak lega ya. Iya Pak. Alhamdulillah ya Pak ya. Saya sangat berharap
setelah menjalankan rencana besok untuk berkomunikasi dengan rekan Bapak, menghubungi saya kembali ya Pak ya, agar saya mengetahui perkembangan yang bagus, solusi yang bagus, apa yang sudah Bapak kontribusikan untuk sekolah ini, dan mudah-mudahan di sekolah jadi terjalin lagi seperti biasa lagi ya Pak ya. Iya, iya, iya. Iya, iya Pak. Ya. Terima kasih banyak Bu. Ya. Amin, sehat juga untuk Ibu dan keluarga. Ya. Mungkin nanti akan saya hubungi kembali Bu ya. Terima Iya. kasih banyak. Iya, terima kasih sama-sama Pak Ya. Irman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Nur sudah melakukan proses coaching dengan Pak Irman. Iya Pak. Sekarang di sesi pasca coaching saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa Ibu sudah melakukan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta Pak. Alurnya tujuan, identifikasi, reaksi aksi, dan tanggung jawab. Semuanya sudah sesuai dengan alur Pak. Iya. Kemudian saat proses coaching tadi, saya sudah mengobservasi dari hasil catatan saya, melihat bahwa proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah sesuai ya dengan alur Tirta. Kemudian konsep coachingnya juga sudah dalam proses coaching tadi memberikan pertanyaan berbobot ya kepada coaching. Jadi Ibu coachingnya juga merespon dengan baik ya tadi. Kemudian ini pertanyaan terakhir saya sebelum kita tutup sesi kali ini. Saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan tadi. Di sini saya ingin lebih memahami lagi proses untuk melakukan coaching, sehingga untuk kedepannya saya bisa lebih baik lagi untuk coaching-coaching selanjutnya. Dan setelah proses ini juga selanjutnya saya ingin lebih memahami bagaimana alur Tirta pada proses coaching ya Pak ya, untuk lebih sempurna lagi Pak ke depannya tentang proses ini. Baik. Terima kasih Bu atas waktunya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Apa kabar Pak Irfan? Alhamdulillah sehat Pak, luar biasa. Gini ya, alhamdulillah baik Pak Irfan. Sebelum kita mulai proses coachingnya di sini, saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bapak dengan coachingnya nanti ya. Namun sebelum itu Bapak memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi. Untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah, saya harap dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching ya, yang meliputi presentasi yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, tentunya dengan teknik rasa gitu ya. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Bapak ketika melakukan sebuah coaching, Bapak jangan lupa untuk menerapkan alur Tirta. Yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak. Bagaimana Bapak, bisa dipahami? Siap Pak, paham. Oke, baik Pak. Kalau begitu sebelum dimulai, untuk proses coaching, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak ya? Iya, tentu boleh Pak. Oke. Untuk pertanyaan pertama,
kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Ya. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti yaitu mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Oke, luar biasa ya. Iya. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari dua kompetensi ini, kira-kira nih, bagaimana di bagian mana kompetensi yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Iya. Untuk kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa memahami pernyataan yang coach sampaikan. Ya. Kemudian saya dapat menangkap kata kunci sehingga saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, Bapak untuk yang pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian. Iya. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator kecapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilannya yang saya ingin tuju, yang pertama bahwa ketika nanti coaching, saya menerapkan alur secara runtut. Kemudian saya bisa mengali ide-ide dari coaching agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Oke. Baik Pak, semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait prosesnya meliputi Tirta gitu ya. Kemudian ide-ide solusi dari KUS bisa tergali dengan sangat maksimal. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapannya nanti. Mungkin hanya itu Pak yang ingin saya tanyakan. Dan selebihnya setelah ini Bapak silahkan bisa memulai percakapan dengan coachingnya ya. Dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian sudah Bapak tentukan gitu ya tadi. Terima kasih Pak. Sudah siap? Siap, terima kasih Pak. Baik, silahkan dimulai proses coachingnya. Semoga lancar nih coachnya. Siap Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, alhamdulillah sehat ya. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Kelihatannya Ibu capek dan lesu nih. Biasanya Ibu semangat ketika mau mengajar. Kalau hari ini agak lain ya. Kenapa Bu? Ada masalah? Iya nih Pak, saya ada sedikit masalah. Akhir-akhir ini motivasi saya mengajar sedang menurun nih Pak. Saya biasanya mengajar memang selalu semangat bertemu anak-anak. Iya. Kira-kira apa yang menjadi penyebabnya ini permasalahan Ibu itu? Gini Pak, yang saya rasakan itu sekarang tuh beban kerja saya tuh tinggi. Bapak tahu kan sekarang saya menjadi koordinator P5 Pak. Terus sebentar lagi melaksanakan panen karya P5. Nah energi saya tuh banyak tercurah ke situ. Belum lagi saya menjadi sekretaris Adiwiyata. Dan sebentar lagi sekolah saya akan menghadapi penilaian Adiwiyata Pak. Pelaksanaan panen karya sama penilaian Adiwiyata itu berdekatan Pak. Lalu saya merasa gimana ya Pak ya, metode mengajar saya juga kok kayaknya gitu-gitu aja gitu ya Pak ya. Tapi saya belum bisa memikirkan metode mengajar karena kesibukan saya Pak. Jadi belum variatif gitu Pak metode mengajar saya. Begitu ya Bu ya. Iya Pak. Kondisi ideal apa ya nih yang ingin Ibu capai? Kalau idealnya sih dengan beban kerja seberat itu, semangat mengajar saya tetap terjaga gitu Pak, tetap stabil gitu. Karena takutnya kan mempengaruhi pembelajaran, berimbas juga kepada anak didik saya gitu Pak. Kalau dihitung skala 1 sampai 10 nih,
Ibu termasuk kondisi yang keberapa? Kayaknya kalau kondisi sekarang kayaknya di 6 deh, Pak. Iya, iya, iya. Gitu tuh, Pak. Jadi apa nih langkah atau solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya mungkin saya bisa membagi beban pekerjaan saya dengan tim mungkin ya, Pak, ya. Iya, iya. Dengan memberikan job desk yang sudah saya rancang, lalu semua tim, bisa rapat gitu, Pak, untuk menentukan langkah apa yang bisa dikerjakan. Iya, Sehingga iya. saya bisa berbagi beban kerja gitu, Pak, agar beban kerja saya bisa berkurang. Iya, iya, iya. Jadi rencana ke depannya setelah percakapan hari ini, Saya mungkin akan mencoba berkoordinasi dengan tim untuk pembagian job desk yang tadi, Pak. iya, iya. Kira-kira butuh waktu berapa lama nih untuk melaksanakan rencana tersebut? Sepertinya sih ini karena dikejar waktu ya, Pak, ya. Sepertinya tidak akan lama, 1 atau 1 hari ke depan mungkin, Pak. Mhm. Jadi komitmen seperti apa nih agar rencana Ibu dapat berjalan dengan baik? Kalau komitmennya saya sudah rancang, saya akan lakukan membuat agenda yang berkelanjutan, Pak. Kemudian apa dukungan yang diperlukan Ibu untuk melakukan rencana tersebut? Tentunya saya butuh dukungan dari pimpinan, dari kepala sekolah ya, Pak, ya. Lalu saya butuh dukungan dari tim juga, agar acaranya semuanya, walaupun acaranya tadi berdekatan itu ya, Pak, ya, Iya. semuanya bisa berjalan dengan baik, terus tidak mengurangi, pekerjaan utama gitu ya, Pak, ya, tidak mengurangi semangat saya kalau mengajar gitu, Pak. Bagus, Bu, sudah mempunyai solusi Ya. atas permasalahan Ibu. Mhm. Saya harap Ibu dapat melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan dengan baik, namun tidak mengurangi semangat mengajar Ibu. Jadi semoga Ibu tetap sehat dan selalu semangat ya. Iya. Terima kasih, Pak, terima kasih Sama-sama. motivasinya, Terima masukannya kasih. ya, Pak, ya. Ya, terima kasih. Senang sekali hari ini saya bisa berdiskusi dengan Sama-sama Bapak. Ibu. Ya. Terima kasih, Pak Irfan. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah ya Pak, Bapak sudah melakukan proses coaching dengan Bu Nur ya. Sekarang di sesi pasca coaching, saya akan mengajukan juga beberapa pertanyaan. Mungkin yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya, Pak. Jadi tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke. Kemudian saat proses coaching tadi, saya sudah mengobservasi dari hasil catatan saya melihat bahwa proses coaching yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian konsep coachingnya juga sudah dalam proses coaching tadi juga ya Bu, Pak ya. Iya. Tadi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci yaitu Ibu Nur ya, sehingga Kucinya juga merespon dengan sangat baik gitu tadi. Kemudian ini pertanyaan terakhir mungkin ya, karena di pasca coaching hanya sedikit. Saya sebelum kita tutup sesi kita kali ini, saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil daripada coaching yang barusan Bapak lakukan. Iya. Di sini Pak, saya ingin lebih memahami proses untuk melakukan coaching, sehingga untuk ke depan saya lebih baik untuk coaching-coaching selanjutnya. Setelah proses coaching ini selesai, selanjutnya ingin lebih baik lagi dalam alur Tirta. Untuk tadi proses coaching, Pak Irfan akan lebih menyempurnakan lagi ya ke depannya tentang alur Tirta gitu ya. Terima kasih banyak Pak Irfan ya atas waktunya hari ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan di observasi pasca coaching ini. Oke,
Terima kasih banyak Pak Ipan. Sama-sama Assalamualaikum. Bapak. Waalaikumsalam.